Wa dzakara ulama anna salahal qalbi bistis'ati asya. Para ulama telah menyebutkan bahwa baiknya hati itu ada dalam 9 perkara. Salahul qalb, baiknya hati. Baiknya hati maksudnya hati akan menjadi bersih, menjadi lunak, ya. Nah, itu dengan 9 perkara. Apabila ke-9 perkara ini dilakukan oleh seorang hamba, maka insya Allah hatinya akan menjadi baik, bersih, lunak, lembut, dan akan selalu hidup, tidak akan mati, sehat terus hatinya kalau 9 perkara ini dilakukan oleh seorang hamba. Nah, apa saja ke-9 perkara tersebut? Ahaduha, salah satu dari ke-9 perkara, qiraatul Qur'ani bitadabburi, membaca Quran dengan cara merenungkan. Tidak hanya membaca, tapi merenungkan bacaan, makna dan maksud dari ayat yang dibaca itu, ya. Artinya bacanya merenungkan, otomatis bacanya bertartil. Seseorang tidak akan bisa merenungkan kalau tidak tartil. Kalau baca cepat nggak bisa tadabbur itu kalau cepat, ya, harusnya dengan tartil. Sania, yang kedua yang bisa memperbaiki hati, membersihkan dan melunakkan hati. Khala'ul batni bitaqdiril akli, mengosongkan perut dengan mengurangi makan. Mengosongkan perut bukan berarti tidak makan, tetap makan tapi secukupnya. Nah, itu makanya ditambah dengan taklilil akli dengan mengurangi makan. Artinya jangan kenyang, jangan terlalu kenyang. Karena kalau sudah perut kenyang itu ibadah males, maksiat yang semangat. Kalau perut nggak kenyang, tapi kalau perutnya lapar maka ibadahnya semangat. Nah, maksiat yang males. Salisuha, yang ketiga yang bisa memperbaiki hati, qiyamul lail bil ibadah, menghidupkan malam dengan ibadah, ya. Menghidupkan malam dengan ibadah, entah itu sholat sunnah, zikir, baca Quran, sholawatan, istighfar, intinya berbagai macam ibadah, menghidupkan malam, ya. Nah, dengan berbagai macam ibadah, qiyamul lail, ya. Dan lebih afdal di waktu-waktu sahar, jam di atas jam 2, ya, walaupun hanya dengan 2 rakaat, ya. Nah, 2 rakaat. Rabi'ah, yang keempat yang bisa memperbaiki dan membersihkan hati adalah at-tadarru indas sahri, menghinakan diri, bertadarru di waktu sahar. Bertadarru, ya, ini dengan ibadah, zikir, munajat, nah, merendahkan diri di waktu sahar. Waktu sahar itu ya sekitar jam 2 sampai menjelang subuh, ya. Itu waktu sahar. 2 jam atau 1 jam sebelum subuh itu adalah waktu sahar itu. Nah, itu waktu yang digunakan untuk tadarruk, merendahkan diri di hadapan Allah SWT, mengadukan segala apa yang ingin diadukan kepada Allah, meminta kepada Allah SWT, karena di saat itu Allah SWT turun ke langit dunia dan menawarkan permintaan kepada hamba-hamba yang mau meminta dan memohon. Khamisuha, yang kelima, obat hati. Hal yang bisa memperbaiki hati adalah mujalasatus sholihin, ngumpul sama orang-orang soleh, ngumpul, sering duduk bersama orang-orang soleh, ya. Nah, yang kesadisuha, yang keenam, as-samtu amma la ya'ni, diam dari hal yang tak penting. Ini yang keenam, ini diam dari melakukan sesuatu yang tidak penting. Kiranya tidak penting, bukan urusan kita, tinggalkan. Tidak usah fudul, tidak usah ikut campur urusan orang lain yang tidak ada kepentingannya dengan kita. Nah, jadi hal yang tidak penting ini baik perbuatan maupun ucapan. Ucapan yang tidak penting itu juga jangan diucapkan. Kiranya tidak manfaat, tidak penting, ya jangan diucapkan. Jadi berbicaralah dengan pembicaraan yang bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Nah, itu diantara cara memperbaiki hati, yang bersihkan hati, ada diam dari hal-hal yang tak penting. Yang ketujuh, ya ada 9 tadi, ya. Yang ketujuh adalah sabiuha al-uzla an ahlil jahl, menjauhkan diri dari orang-orang bodoh. Uzlah ini, menjauh dari orang bodoh. Jangan
ngumpul dengan orang-orang yang bodoh, yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal ilmu agama, ya. Nah, karena kalau kamu ngumpul mendekat dengan orang bodoh, maka kamu kebodohannya juga akan menular kepada kamu. Kamu pun akan jadi bodoh akhirnya. Nah, jadi menjauhi orang yang bodoh. Ya. Nah, jadi dianjurkan ngumpul dengan orang soleh dan menjauhi orang-orang yang bodoh, yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saminuha yang ke-8, tarkul khadibin nasi, tidak banyak membicarakan orang lain, ya. Jadi meninggalkan untuk banyak membicarakan orang lain atau melihat kehidupan orang lain. Nah, cukup kita ngurus diri kita sendiri, ya. Ngurus memperbaiki diri kita sendiri, jangan ngurusi maksiat orang lain, dosa orang lain, aib orang lain, apalagi membicarakan aib, dosa, kejelekan orang lain, itu tidak usah. Itu akan bisa merusak hati kita ketika kita ingin mengetahui masalah orang lain, membongkar aib orang lain, membicarakan aib kekurangan orang lain, itu akan merusak hati kita. Hati kita minimal ada rasa benci di hati kita pada orang itu, atau ketidaksenangan dan sebagainya, ataupun ada akan merasa lebih baik daripada orang itu. Nah, ini yang bahaya ini. Yang kesembilan dari hal yang bisa memperbaiki, bersihkan hati, melembutkan hati adalah aklul halali, makan makanan halal. Wa huwa ra'suha, dan ini pokoknya. Pokok dari ke-9 perkara tadi. Nah, yang ke-9 ini, ya, pokoknya yaitu makan halal. Karena kalau sudah makannya halal, insya Allah keluarnya pun halal. Ya. Dalam sebuah asar itu disebutkan bahwasanya at-ta'am bizrul a'mal. Fa idza dakhala halalan kharaja halalan, wa idza dakhala haraman kharaja haraman. Jadi makanan itu benihnya amal. Benih amal. Kalau masuk makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, minuman yang masuk ke dalam tubuh kita itu halal, maka keluarnya akan halal. Ucapannya omongan yang baik, perbuatannya perbuatan yang halal, yang baik. Nah, sebaliknya kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu benihnya itu makan minum itu haram atau syubhat, maka keluarnya juga akan syubhat, keluarnya juga akan haram. Ngomongnya kasar, ngomongnya bohong, fitnah, sebagainya. Nah, karena yang masuk itu haram, dan perbuatannya pun akan perbuatan yang menjurus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, karena itu makanya sudah disebutkan ra'suha ini, pokoknya pangkalnya itu adalah makanan.